Ma huwa hukmut tamathil was suwar fi syari'atil islamiyah? Apa hakikat hukum daripada patung-patung dan gambar-gambar dalam syariat Islam? Sekarang kita tampilkan dulu teman-teman sekalian dalil-dalil yang melarang itu. Dalam konteks apa kemudian dilarang? Pertama, ada di kalangan para ulama nanti yang berpendapat keharaman mutlak. Saya tuliskan pendapat para ulama, haram mutlak. Ini yang berhati-hati. Haram mutlak. Ini periode dulu ya. Jadi apapun jenisnya, mau gambar apapun, sepanjang dari yang bernyawa, ada rohnya, bernyawa. Ingat, pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa, bukan selain ini. Jadi kalau Anda gambar misalnya pohon-pohon, kan, air, pemandangan, kan, itu nggak ada masalah. Itu sepakat semua ulama, itu nggak ada masalah. Yang jadi persoalan gambar-gambar dari yang bernyawa, manusia, hewan, ya, dan seterusnya. Nafas dengan ini. Itu pendapat pertama mengatakan ini haram mutlak. Apa dalilnya? Di kalau melukis ingat saya katakan ini mulai dari pendapat ulama dahulu ya, yang konvensional, yang terdahulu, yang belum ada pada masa itu fotografi, ingat, yang belum ada pada masa itu handphone, yang belum ada pada itu kebutuhan KTP, paspor dan sebagainya. Jadi mereka memandang ini haram mutlak, nggak boleh orang gambar-gambar sesuatu. Ya, apa kemudian dalil-dalilnya? Pertama, mari kita turunkan an-nassul awal. Dalil yang pertama, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sahih keduanya. Dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladhina yudahiuna bi khalqillah. Awas, orang-orang yang paling keras siksaannya, asyadd, paling keras siksaannya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di neraka misalnya, mohon maaf, wah ini dipukulnya pakai tempat tisu, yang ini lebih keras lagi, pakai batu sekalian. Degik, kan? Ada orang yang cuma dicelupkan ke neraka, cuma itu bukan cuma biasa, ya. Cuma dengan segala sakit di dalamnya. Quran surah keempat ayat 56, begitu dicelupkan hancur semuanya, celupkan. Ini lebih keras lagi, tarik sekencang-kencangnya, celupinnya, gitu kan? Naikin lagi, nah itu ya. Paling keras. Siapa dia? Lihat alladzina yudahiuna bi khalqillah, yaitu orang yang mencoba-coba memirip-miripkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu terkesan seakan ingin menyaingi ciptaan Allah. Yudahin, kalimatnya yudahiu, bukan yushabihu lagi. Jadi bukan tasyabuh lagi, tapi mudahat. Mudahat. Jadi Nabi seakan memberikan gambaran. Kebanyakan orang-orang yang melukis itu, ketika dia mulai melukis, ini ambil pendapat pertama ya. Kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan kesan bahwa kenapa muncul siksaan yang besar di sini? Karena kecenderungan orang ketika membuat sesuatu yang bernyawa, itu ingin membuat semirip mungkin. Lukis, ingin melihat wajahnya. Begitu jadi, oh mirip ya. Ada kekaguman di dalamnya. Ini yang paling berbahaya. Ketika muncul kekaguman pada sesuatu yang dibuatkan pada hal yang bernyawa, ini persoalannya bukan sekedar fikih, tapi ada nilai akidah di situ yang terkotori. Akidah mulai bahaya. Seakan-akan ada yang bisa membuat yang mirip seperti ciptaan Allah. Maka nanti kita akan lihat bagaimana hadis selanjutnya pada yang seperti ini. Bikin patung, kan? Ada madam lilin, madam batu, madam macam-macam tuh dibuat. Mirip. Anda sih sebagian orang belum paham, tiba-tiba foto di sampingnya, foto ceklik gitu kan? Tapi persoalannya ketika ada kekaguman, kedahsyatan ke situ, bahkan menghadirkan suasana tertentu, auranya seperti mendapati aslinya, seperti seakan-akan bersamanya. Bahkan kadang-kadang terjadi penipuan luar biasa. Ceklik sedang berfoto bersama Obami, misalkan, misal, yang lain udah nggak ada, bisa supaya kita menyebut kalimat yang berbeda. Mirip wajahnya dan dikesankan pada orang lain sedang berada bersamanya. Ya sudah dosa kuadrat. Dosa kuadrat, dosa pertama bersama sesuatu yang salah, dosa yang kedua mencoba mengelabui orang lain. Paham ya? Baik. Hadirkan sini. Jangan dipotong video saya, awas hati-hati ya. Kita mencari cara yang terbaik. Nah, itu orang seperti itu yang berusaha memirip-miripkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terkesan ada aura-aura yang berbeda. Ini ilatnya, lihat. Dampak sebab hukumnya, ilatnya. Kenapa dilarang dengan sangat kuat? Karena dikhawatirkan merusak bukan hanya ke fikih tapi ke akidahnya. Ada sesuatu yang diturunkan, takut merasa ada sesuatu yang aura besar di situ, ada kemiripan. Maka yang seperti ini, lihat hadis selanjutnya.
Rawal Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan tidak main-main, di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan, di ashabus sunan, sunan, hadis-hadis. Kalau dalam ilmu hadis, sunan itu artinya kitab-kitab yang disusun isinya berdasarkan urutan fikih. Kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya, yang lainnya jami'. Jami' itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan umum, semua pembahasan. Biasanya babul iman dulu, bab akidah, terusannya ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi kalau sunan, ingat beda antara sunan dalam istilah hadis, sunan dalam istilah usul fiqih, sunan dalam istilah fiqih, dan sunan dalam istilah sejarah itu beda. Lain. Kalau disebutkan dalam istilah hadis, maksudnya kitab hadis yang disusun berdasar urutan fiqih. Seakan-akan ini penulis kitab ini ingin mengatakan, jangankan di kitab hadis urusan akidah, di kitab hadis urusan fiqih pun disebutkan celaan pada yang demikian. Apa yang dimaksudkan? Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Orang-orang yang membuat seperti ini dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan mirip ya, bagus ya, seakan-akan ada ya, maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat sebelum disiksa, kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu, dihinakan. Coba berikan nyawa tuh. Ayo berikan nyawa. Kamu pengen jadi saingan saya? Ayo hidupkan, tiupkan roh kepadanya. Maka ketika dia tidak mampu dan memelas, maka dicelupkanlah ke neraka. Nih yang merasa jadi saingan saya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Begitu hancur, angkat kembali. Hancurkan lagi, angkat kembali, hancurkan lagi. Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya. Tidak akan pernah keluar. Nah, ini yang pertama. Teruskan. An-nasu tsanits. Nas yang ketiga. Rawal Bukhari wa Muslim wa Ahmad. An Abi Zur'ah. Dari Abu Zur'ah. Qala, dakhaltu ma'a Abi Hurairah dara Marwan ibn al-Hakam. فرأى فيها تصاوير وهي تبنى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي. Tiba-tiba saya datang bersama sahabat Abu Hurairah, kemudian saya mengunjungi rumah Marwan bin Hakam. Ketika mendapati di situ banyak gambar-gambar, bahkan ada yang tersusun dan membentuk satu bentuk-bentuk tertentu. Bubna, ada yang digambar, ada yang jadi patung-patung sebagian. Maka dibacakanlah hadis Nabi, hadisnya hadis qudsi. Wa man azlamu, yang tadi menyebutkan diazab. Yang tadi menyebutkan dihinakan. Yang ini disebut manusia paling zalim. Dan siapa orang yang paling zalim dibandingkan orang yang berusaha membuat ciptaan, ingin menyaingi ciptaanku. Tapi belum selesai. Falyakhluqu dzarratan falyakhluqu habbatan aw falyakhluqu sya'iratan. Kalau mau dibikin, bikinlah yang tidak bernyawa. Silahkan bikin misalnya gambar-gambar patung-patung, bisa kemudian dari biji-biji jagung, bisa kemudian dari biji-biji tumbuhan yang lain ataupun gandum dan sebagainya. Jadi gambaran hadis-hadis ini banyak hadisnya. Saya berikan contoh sebagai dalil dari kelompok yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa untuk kehati-hatian pada gambaran-gambaran yang bernyawa, kelompok ulama pertama memilih untuk hati-hati dan mengharamkan secara mutlak. Mereka khawatir kalau bikin seperti ini, memang awalnya bikin biasa, tapi dikhawatirkan ketika jadi atau ketika membuat itu ada perasaan mirip juga ya dengan aslinya. Begitu ada perasaan itu, maka disitulah mulai terganggu keyakinan kita kepada Allah. Begitu orang lain mengagumi dengan berlebihan, di situ mulai ada gangguan dalam akidah. Maka ulama pertama berpendapat ini haram mutlak pada yang bernyawa. Ingat satu, tapi mereka kecualikan ini dari kasus yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kecuali dua hal. Kecuali satu, hal yang melekat pada perangkat mainan anak-anak. Jadi kalau anak mainan anak-anak tidak ada masalah. Sebab nilainya bukan pengaguman, nilainya buat main-mainan. Sayyidah Aisyah punya mainan, teman-temannya punya main-mainan, dan tidak pernah dinafikan oleh Nabi SAW. Illa lu'batul banat, kecuali mainan anak-anak. Jadi kalau ibu ingin memberikan anak-anak misalnya mainan-mainan Hello Kitty, ya itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bawa Hello Kitty, kita ke rumah. Nah, ada Hello Kitty, Hello Kitty. Nah, kan? Nah, Anda yang mau mengaji tiba-tiba datang, haram ya? Oh, tidak. Nas yang kedua mengatakan illa lu'batul banat, kecuali mainan bagi anak-anak. Boleh, tidak ada masalah. Ini ada Doraemon, bawa tut kan? Ini mainan panda, bawa, itu nggak ada masalah. Mainan anak-anak. Baik ya, kecuali misalnya orang tua yang kekanak-kanakan, ya. Sudah 70 tahun masih pakai boneka, tak ninung, tak ninung, itu salah. Nah, misalnya. Jelas ya, ini lu'batul banat, itu mainan anak-anak. Mainan anak, sama perangkat mengajari anak. Anak menggambar misalnya, macam itu tidak ada masalah. Gambar bikin ini, bikin itu, ada kelas menggambar di sekolah, tidak ada masalah. Karena memang untuk anak-anak, mendekatkan pada dunia dia, ada tasawur.
ya, deskripsi bagi dia untuk memahami lewat permainan. Karena anak-anak belum ngerti, ya dia belum balik. Bagaimana mau menyekutukan Allah, balik aja belum? Belum balik, dia belum ngerti. Sholat aja belum wajib, puasa aja tidak. Jadi kalau ada anak-anak belum balik, ibu jangan memaksanya, tapi mengajarkannya dalam kemuliaan. Paham ya? Ini mau puasa sebentar lagi, ada anak belum balik, latihan dia pelan-pelan. Kalau zuhur buka, apresiasi. Aduh, adik pintar. Ayah dulu nggak seperti adik. Adik zuhur, ayah dulu jam 10 bukanya. Bu, misal gitu kan, angkat dia, ayo lawan lagi ya kakak, telan, sampai dengan asar. Besoknya asar, dia buka, adik pintar, Masya Allah. Tuh mamah dulu, zuhur lewat dikit udah buka, ada sampai asar. Besoknya maghrib jam 6, dia setengah 6 udah minta buka. Setengah 6, nggak apa-apa biar buka. Nggak apa-apa. Apresiasi lagi, dorong lagi. Deh, besok setengah jam lagi ya, karena dia belum balik. Belum waktunya sampai pada keadaan dia. Metabolisme tubuhnya masih menyesuaikan. Jangan dipaksa. Dek berjuang, setengah jam lagi. Ah, Anda ketemu orang tua yang keterlaluan. Orang udah lapar, didorong-dorong. Ya. Ayo dek, berjuang. Luar biasa. Ini satu ini. Yang kedua, pada gambaran-gambaran yang sifatnya direndahkan. Ya, muhannidah. Direndahkan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengagumkan. Di karpet, di bantalan, tempat tiduran, macam-macam, yang diinjak, yang macam-macam, itu nggak ada masalah. Jadi kalau gambar-gambar kemudian, taruhlah kemudian misalnya ada Hello Kitty jadi karpet, ya, ada kucing gambar ini jadi karpet, jadi diinjak-injak dan sebagainya, itu sepakat ulama itu rakman bit-thaub. Rakman bit-thaub itu artinya gambar-gambar yang ditenun pada kain-kain untuk direndahkan, jadi kain lap, kain ini macam-macam, sehingga tidak ada kesan persaingan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama-ulama dulu sepakat dengan keadaan demikian. Ini tidak ada persoalan. Dari sini kemudian berkembanglah, masa berkembang, keadaan mulai berkembang. Teman-teman sekalian, dulu ini cuma mainan. Sekarang ada perangkat-perangkat yang digunakan untuk proses pendidikan. Bisa, mohon maaf, patung hukumnya haram, kecuali boneka barangkali untuk anak-anak kekinian sekarang. Tapi Ustadz, saya kan sedang belajar saya kedokteran, harus belajar tentang rangka, anatomi tubuh dan sebagainya. Kadang-kadang dibuat demikian, apa hukumnya? Pada yang demikian diambil illat maslahatnya, dikembalikan ke sini. Apa fokusnya? Sepanjang yang dimaksudkan bukan bagian dari untuk menyaingi ciptaan Allah, tapi digunakan pada hal-hal esensi yang lain yang sifatnya ada maslahat atau merendahkan sesuatu sehingga berbeda dengan ciptaan Allah, maka ini dibenarkan. Maka yang fakultas kedokteran tidak ada masalah, yang di biologi gak ada masalah. Ketika ada misalnya rangka-rangka tertentu dan seterusnya dibuat untuk menunjukkan bagian-bagian dalam tubuh ataupun juga penggalian-penggalian pada hewan, itu tidak ada masalah. Sekalipun sebagian ulama masih agak hati-hati, kalau bisa bentuknya jangan sesempurna mungkin. Misal bentuk wajah hilangkan sebagiannya, tutup misalnya kan, baik, sehingga tidak menyerupai betul. Ada sebagian yang masih berhati-hati, tapi dalam konteks kekinian kan gak bisa. Kita akan pelajari bentuk hidung, begitu ditunjuk hidungnya nggak ada. Ini kan repot. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ya belajar tentang mengenal hewan-hewan buas. Mari kita lihat, ibu ceritakan singa. Seperti apa gambarnya bu? Haram. Nggak bisa. Karena kita ingin menjelaskan bagaimana kemudian bentuknya. Repot gitu kan kalau nggak ada. Unta, gimana itu unta bu? Kalau mau tahu ke padang pasir aja ke sana. Oh, bisa. Kasihkan gambarnya nih begini. Itu nggak ada masalah. Guru gambar sketsa gini misalnya kan. Ah inilah singa, kan? Paham ya? Baik. Yang kedua turunan lagi misalnya. Baik maaf di kepolisian atau di militer dan sebagainya. Dibutuhkan misalnya ahli sketsa untuk memastikan keadaan hukum. Begitu ada terjadi pencurian, dulu belum musim CCTV, bahkan sekarang masih berkembang keahlian ini. Maka datang, bagaimana saudara menurut anda, ciri-cirinya seperti apa? Begitu digambarkan ciri-ciri, dilukiskan begini. Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Bukan. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Apakah seperti ini? Mirip dikit. Ini mirip sekali. Oh iya, yang seperti itu. Mirip yang dimaksudkan bukan mirip ciptaan Allah, tapi untuk mirip menemukan pelaku dari unsur kejahatan. Yang ini boleh. Ayo saudara, siap. Saya lukiskan ya. Apakah seperti ini? Tidak. Apakah seperti ini? Tidak. Udah mirip seperti ini? Bukan. Kenapa bukan sama sekali? Haram pak. Wah, Masya Allah. Ini repot yang seperti ini. Jelas ya? Dia nggak ada kepastian hukum. Bagaimana anda bisa membantu proses kepastian hukum? Polisi kesusahan, sidang nggak terjadi-jadi dan sebagainya. Begitu di persidangan ditampakkan, oh, apakah yang saudara maksud orang ini? Betul pak dia. Seperti gambar ini? Bukan pak. Kenapa menolak? Yang itu haram pak. Yang ini yang halal. Ada pencuri yang halal, ada gambar yang haram, kan? Itu yang repot. Nah, sampai sini dipahami?
Baik, jadi bagian pertama, kalau yang dimaksudkan lukisan-lukisan, melukis makhluk bernyawa. Ini kita nggak bicara tentang pemandangan, tentang pohon dan sebagainya. Maka ulama yang pertama, mereka berhati-hati mengatakan ini mutlak haram karena dikhawatirkan ada sesuatu gambaran terjadi dalam jiwa yang bisa merusak akidah. Kecuali dengan 3 turunan tadi. Ada maslahat hukum. Yang kedua, jadi sebagai mainan-mainan yang biasa. Ataupun yang ketiga, sesuatu yang melekat untuk sifat yang hal-hal yang rendah. Serbet misalnya, kemudian juga bantal yang ditiduri, kasur dan sebagainya. Sepanjang itu tidak menghadirkan hal-hal dengan sifat haram turunan. Sifat haram turunan itu misalnya, maaf, gambar-gambar yang tidak elok. Kalau itu halal dong, gambar misalnya di bantal, karena tidak dimirip-miripkan. Tapi bantalnya gambar Madonna misalnya, nah itu nggak tepat juga. Nggak boleh. Hal-hal yang sifatnya melahirkan turunan hukum baru, itu yang dihilangkan. Saya ingin mimpi bisa main bola seperti Lionel Messi misalnya kan, bikin bantal Lionel Messi, seakan-akan tidur bersama Messi, itu nggak boleh, haram hukumnya. Saya nggak mau pakai Messi, main aja kalah 3-0, saya Ronaldo aja misalnya kan, yang golin saat di puncak, misal gitu kan, itu nggak boleh, karena ada suasana yang hadir kemudian yang tidak dibenarkan. Jelas?